Hai, selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Miss harap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semangat, hari ini kita kembali belajar. Kita akan belajar dari tema 8, masih di tema 8, subtema yang kedua. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, di subtema 1 kita sudah belajar bagaimana penggunaan huruf kapital pada nama diri, pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Di bahasa Indonesia kali ini juga kita akan belajar penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik, dan kalimat tanya. Semuanya ini sudah pernah kita pelajari di subtema 1, tapi kita akan ulang kembali di subtema 2 ini ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Pada saat di subtema 1, kita sudah belajar huruf kapital itu kita letakkan pada awal huruf pada kata atau pada nama diri seseorang ya. Nama kamu, nama Miss, itu semua huruf depannya, huruf awalnya adalah huruf kapital atau huruf besar ya. Dan hari ini kita belajar bagaimana huruf kapital itu ada pada identitas diri. Nah, kamu lihat, oke. Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasanya dimuat dalam kartu identitas seorang ya. Nah, kita perhatikan kartu identitas di bawah ini ya, lihat gambarnya. Ada kartu pelajar SD Erlangga, ada namanya Fitri Ananda. Tempat tanggal lahirnya di Jakarta 2 Mei 2010, alamat Jalan Mawar nomor 7 Jakarta ya. Nah, kita lihat huruf kapitalnya pada kata apa saja? Iya, pada nama ya. Fitri Ananda pada huruf F dan huruf A ya, karena itu adalah masih nama orang, nama dia ya. Dan tempat tanggal lahir, huruf J-nya huruf kapital, Jakarta, itu adalah tempat lahir dia. Tadi dikatakan tempat lahir adalah harus huruf kapital. Iya ya, huruf kapital. Kemudian nama bulan, bulan Januari sampai Desember itu semuanya harus kamu gunakan dengan menggunakan huruf kapital. Iya, di sini dia lahir pada bulan Mei. Jadi M-nya adalah huruf kapital. Kemudian alamat rumah, dia di Jalan Mawar nomor 7. Nah, kata jalan huruf J, Mawar, dan huruf M-nya ya, kata Mawar, dan Jakarta itu adalah huruf kapital. Jadi ini adalah kartu pelajar atau kartu identitas diri dari si Fitri ini. Oke, kamu ingat ya. Kamu lihat huruf apa saja, kata apa saja yang digunakan huruf kapital ya atau huruf besar pada nama, tempat tanggal lahir, bulan lahir dia, alamat rumah ya. Oke, kita lanjut. Kalau kalian sudah mengerti tentang penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Selanjutnya, penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Nah, tanda titik biasanya kita letakkan pada akhir kalimat ya. Kalau kalimat itu sudah berakhir, kita harus bubuhkan tanda titik di akhirnya. Dan saat ini kita akan menggunakan tanda titik itu di atau pada penulisan waktu. Kalian lihat ada gambar di samping ya, gambar jam. Itu menunjukkan pukul 5 karena jarum pendek di angka 5 dan jarum panjang di angka 12. Nah, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Nah, lihat gambarnya. Pukul 5 dapat ditulis pukul 05.00. Pada pukul 05.00, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan angka menit ya. Jadi jamnya adalah yang angka 5, 05, sedangkan 00 ini adalah menit. Jadi kita antara jam dengan menit kita pisahkan dengan menggunakan tanda titik. Oke? Jadi penulisannya adalah pukul 05.00 ya, dibaca pukul 5. Jam menunjukkan pukul 5. Di contoh yang kedua ada gambar jarum pendek di tengah-tengah antara jam 10 dengan jam 11 dan jarum panjang di angka 6. Ini menunjukkan pukul 10.30 atau pukul setengah 11 ya.
Pukul 10 lebih 30 menit dapat ditulis pukul 10.30. Pada pukul 10.30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jamnya adalah yang 10, menitnya adalah yang 30. Jadi kita pisahkan menggunakan tanda titik. 10.30 ya, ini adalah artinya 10.30 atau jam 10 lebih 30 menit. Sudah paham penggunaan tanda titik pada penulisan waktu? Oke, Miss yakin kalian pasti paham. Selanjutnya, kita akan belajar membuat kalimat tanya dari sebuah gambar. Hanya ada gambar anak kecil dua nih, laki-laki dan perempuan. Yang besar ini adalah abangnya atau kakaknya, dan yang kecil itu adalah adiknya. Nah, dari gambar ini, Miss akan buat kalimat tanya ini seperti ini. Maukah adik membantu kakak memberikan kue ini kepada ibu dan ayah? Kemudian adiknya menjawab, tentu saja kak. Nah, ini Miss membuat kalimat tanyanya bukan dari kata tanya apa, siapa, di mana, apa, tapi dari kata mau. Dan Miss tambahkan partikel kah. Maukah adik membantu kakak? Ya, bisa ya. Apakah adik mau membantu kakak? Itu juga bisa. Jadi terserah kalian, kalimatnya nanti mau bagaimana ya. Oke, ini adalah kalimat tanya dari sebuah gambar ya. Ini kita yang menentukan kalimat tanyanya, oke? Dan tugas kalian yang pertama, kalian membuat kartu identitas diri. Ya, alat dan bahannya siapkan. Kertas karton, gunting, penggaris, lem, spidol, dan pas foto berukuran 2 cm x 3 cm. Nah, pas fotonya seperti yang ada di rapot ya, Nak, pakai putih merah dasi ya. Itu fotonya kecil, ukurannya 2 x 3 ya. Kamu buat kartu identitas dirimu, lalu kamu bisa melihat contoh kartu identitas milik si Fitri dari slide sebelumnya tadi. Nah, dari sini kamu bisa lihat namanya, tempat tanggal lahir kamu, alamatnya ya. Fotonya taruh di sebelah kanan. Ini menggunakan kertas karton. Kamu tulisnya menggunakan spidol. Tadi kan alatnya adalah spidol ya. Tulisnya yang rapi, oke? Dan itu tugas yang pertama, membuat kartu identitas karena misalkan mengambil nilai keterampilan. Dan tugas yang selanjutnya, kalian buat kalimat tanya dari gambar berikut ya. Nah, kalau ini kebalik. Ada gambar kakak dan adik juga, cuma kakaknya yang perempuan dan adiknya yang laki-laki. Terserah kamu mau bagaimana buatnya kalimatnya, dan pasti menggunakan kata tanya ya. Menggunakan kata tanya dari kata 5 kata tanya itu. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana, oke? Catat materinya dirangkum di buku PS nomor 3, kemudian kerjakan tadi kartu identitas diri di kertas karton, dan kalimat tanyanya kalian tulis di buku PS nomor 3 setelah catatannya, oke? Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati, dadah!